sendiri ya. Bonsai kelapa ini memang sebetulnya sudah banyak memiliki, akan tetapi tidak ditekuni. Terus mungkin yang memiliki hari ini ada 2-3 hanya menjadi tumpang sari dalam taman. Nah, kalau saya ada inspirasi bahwa ini bonsai kelapa ini kayaknya bisa dijadikan ke tingkat pasar ya, untuk bisa menjadi sumber perekonomian. Itu memungkinkan sekali. Hanya saja kembali kepada manusia itu sendiri, mau atau tidak. Inspirasi pertama saya melihat daripada mungkin saudara-saudara kita di luar sana, ada yang di Bali, di Bengkulu, itu sudah bagus-bagus karena udah lama kayaknya. Bonsai kelapa mudah ya, mudah didapat, mudah dicari. Akan tetapi dalam proses ya, pembentukannya ini yang sulit. Sebesar ini saja, ini dari tunas sampai sebesar gini, ini udah hampir 6 bulan lebih. Kita perlu ketekunan untuk mencapai bentuk seperti ini. Ini sudah 3 kali pemangkasan, ini dipotong, dipotong 3 kali pemangkasan baru kecil. Jadi kalau tidak diurus ya, asal dimasukkan pot terus disimpan ya, itu nantinya akan menjadi bentuk sendiri. Jadi bentuk aslinya besar. Tapi karena bonsai ini identik dengan kerdilnya, maka diusahakan yang gemar atau suka terhadap bonsai kelapa ini ketelitian, telaten. Kalau untuk perawatan ini dibilang sulit nggak nih Pak? Sebetulnya sulit tidak ya, tidak sulit sebetulnya. Karena kelapa ini bisa tumbuh di air, bisa tumbuh di tanah ya, terus di pasir juga bisa. Terus mungkin untuk perawatan bagaimana cara mengkerdilkan, ini ada pemangkasan ya, ada sayat cemawar, itu tergantung kita pembentukannya, mau akar ya, daun atau bonggol. Karena kalau bonggol itu membutuhkan waktu yang panjang, bisa 1 tahun lebih. Nah, di sini ada mencari keunikan melalui akar, pembentukan akar ini di air ya, karena akar ini di dalam air cepat mengembang ya, dan lunak, sehingga kita dapat membentuk mau seperti apa itu di air. Nah, seandainya sudah cukup akar yang dibutuhkan oleh kita masukkan ke tanah, karena di media tanah ini untuk memperkuat ya. Jadi proses penuaannya lebih cepat di tanah. Untuk sampai sebesar ini itu memerlukan waktu berapa lama tuh Pak? Dan sebesar ini saja ini berumur 4 bulan lah. Ya. Berumur 4 bulan. Karena saya mulai suka terhadap bonsai kelapa ini ya baru 6 bulan lebih lah. Baru 6 bulan lebih. Kebetulan di Tasikmalaya ini kan banyak pohon kelapa. Tapi ya kita tahu kan, walaupun banyak pohon kelapa, buah yang sampai tua itu sangat sulit. Bahannya ini dikirim dari kecamatan ya, dari Kabupaten Tasikmalaya. Itu dari Sukaraja, ada yang Cikatomas juga. Ke dinas, barangkali dari dinas ada program penanaman gitu, itu udah mengajukan belum Pak? Belum ya, kita belum masuk ke dinas, karena kita akan mencoba dulu ya, seandainya untuk memungkinkan ada bisa memompa ya perekonomian di masyarakat, kenapa tidak ya. Saya sendiri akan mengajukan, mungkin minta petunjuk sarannya bagaimana supaya bonsai kelapa ini menjadi satu bagian ya
bukan hanya gemar saja, tetapi bisa mendongkrak perekonomian. Kebetulan kan di kita juga ada wilayah Wisata, wisata unggulan di Kota Tasikmalaya, salah satunya adalah Situ Gede. Kita tahu ya, selama ini Situ Gede juga hanya dikunjungi untuk ya dapat menikmati kuliner ciri khas kan, khas Situ Gede, ikan jairnya, ikan bakarnya. Terus ya selain itu juga hanya bisa melihat pemandangan-pemandangan yang kurang ya, dalam penataannya sekarang kurang. Tapi mudah-mudahan nih 2021, 2022 dan selanjutnya ada rencana ya, provinsi akan membangun itu. Makanya saya pun terlibat di dalamnya sebagai anggota Kopepar. Saya di seksi umum ya. Ini bagaimana supaya wisatawan datang ke Situ Gede itu nantinya bukan hanya kenyang perut ya, terus menceritakan pemandangan yang kurang baik mungkin, tetapi bisa membawa ya oleh-oleh. Kita akan desain seperti apa dan nanti mungkin masyarakat yang mengerjakan itu. Kita hanya mendorong saja. Diharapkan nih ya, bagi pecinta atau penggemar bonsai mania, ya, diharapkan ini bonsai kelapa menjadi satu bagian dari kegemarannya. Terus diharapkan juga kita tidak hanya melihat di YouTube itu wilayah lain sudah maju, sudah ada pameran, dan paling penting adalah support daripada pemerintahan ini ya terhadap seni karya tumbuh-tumbuhan ini. Ada support, ada dorongan, bukan hanya menikmati hasilnya saja, akan tetapi terjunnya paling tidak mendorong dengan membuat fasilitas dan sarana untuk ini mengadakan pameran-pameran. Tentunya diawali dengan komunitas ya, penggemar bonsai tanaman ini bisa berharap ada komunitas bonsai kelapa, dan insya Allah ke depan setelah memungkinkan ya, apa yang bisa disuguhkan, saya sendiri ya akan mengajak kepada kaum ya pencinta bonsai ini, juga mengajak pemerintahan untuk bagaimana bonsai menjadi satu bagian ya daripada ladang perekonomian masyarakat. Ini kira-kira sampai berapa ini harganya? Sebetulnya kalau kita melihat harga ya yang ada di grup kan, di Ciamis juga sudah ada kelompok, bukan kelompok, ada individu-individu yang memang seperti saya memiliki 7-10 pohon bonsai, itu di-share dan ditawar, ternyata lumayan juga. Ada yang nyampe 700.000 ya. Minimal 170 itu belum apa-apa, itu nggak bisa ditawar lagi 170. Apalagi yang seperti ini, kita belum tahu harga nih. Tapi nanti kalau sudah terbangun komunitas, tentunya di situ ada keluar masuk, naik turunnya harga itu. Apalagi sudah pameran. Ya mungkin ya kalau kita lihat di Bali ya sudah ada yang 86 juta, 32 juta, 16 juta, sampai yang terbawah 400.000. Itu yang paling kecil terbawah 400.000. Nah untuk Kota Tasikmalaya, saya tahu ya Pak Wali Kota dengan adanya pohon kelapa dari plastik itu, artinya bahwa Pak Wali Kota ini senang pohon kelapa. Nah ini mungkin ya mudah-mudahan lah untuk birokrasi, untuk pemerintahan Kota Tasikmalaya, OPD bisa membantu mungkin nanti masyarakat untuk berkarya memanfaatkan yang ada, potensi yang ada. Misalkan ya setiap OPD, ada berapa OPD di sini, bolehlah secara kedinasan atau secara pribadi mungkin bisa memesan atau bisa memberdayakan masyarakatnya. Jadi tanaman bonsai kelapa ini diharapkan menjadi pemanis di ruangan-ruangan kantor, terutama ini wali kota ya, wali kota Tasikmalaya
yang sudah dihajat itu kan pohon kelapa plastik, digantilah bonsai kelapa, mungkin itu lebih bagus ya, lebih bagus. Nanti masyarakat pun akan terdorong secara perekonomian dan nyata ini gitu. Jadi tumbuhan hidup ya bukan plastik nih Pak Wali ya, bukan plastik, tapi betul-betul pohon kelapa, hanya ya. Jadi pembentukan bonsai ini tergantung bagaimana pola pikir kita. Ini menuangkan apa yang terdapat dalam pemikiran kita menjadi sebuah karakter. Jadi melihat Pak Tatang Toke itu melihat bonsainya saja kan gitu. Jadi kalau melihat Pak Wali Kota mungkin melihat pohon kelapa plastiknya. Kalau saya melihat Tatang bonsai kelapanya. Gitu.